السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, atau lebih tepatnya di awal-awal surat Al-Baqarah, yang banyak bahkan hampir keseluruhannya mengenai kaum Yahudi dan munafiqin. Dan sampai kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadna mitsaqa bani Israil, dan ketika kami ambil perjanjian atas Bani Israel, yakni Yahudi, mitsaqakum, ini perjanjian kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, alla ta'buduna illallah, agar kalian jangan beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Wa dzil qurba, dan juga kepada kerabat-kerabat dekat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan hendaklah kalian ucapkan untuk manusia dengan kebaikan-kebaikan. Wa aqimus salah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat, keluarkanlah zakat. Thumma tawallaitum illa qalilan minkum, kemudian kata Allah, kalian berpaling. Sudah diambil perjanjian mitsaq yang sedemikian besarnya, dikatakan mitsaqun ghalidha, mitsaq, perjanjian dalam keadaan dengan terancam di bawah bukit Tur Sina. Tetapi subhanallah, mereka kemudian berpaling setelah itu, menyelisihi janji-janji mereka. Thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, kemudian kalian berpaling kecuali sedikit sekali dari kalian, dalam keadaan kalian semuanya berpaling. Yani taraktum dalika kullahu laysa bitanaqqus, yani mereka meninggalkannya secara keseluruhan, bukan hanya mengurangi, tapi meninggalkan secara keseluruhan. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum, demikian pula perjanjian yang berikutnya. Wa id akhadna mitsaqakum, kata Allah, dan ketika kami ambil perjanjian atas kalian, la tasfikuna dima'akum, jangan kalian menumpahkan darah-darah kalian. Yani kalian jangan saling menumpahkan darah. Ikhwan fillah a'azakumullah, juga mereka melanggar perjanjian tersebut. Ikhwan fillah a'azakumullah, wasiat-wasiat para anbiya setelah tauhid adalah jangan menumpahkan darah. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di haji terakhir beliau, haji wada', beliau juga berpesan dengan pesan yang sama atau kandungan yang sama. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, jangan kalian menjadi kafir lagi seperti terdahulu,
Sebagian kalian menumpahkan darah sebagian yang lain. Sebagian kalian menebaskan pedangnya ke leher-leher sebagian yang lain. Ini Rasulullah SAW berpesan agar jangan kembali seperti kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dulu, yaitu saling membunuh. Ikhwan fillah a'azakumullah, darah kaum muslimin sangat mahal harganya, dan darah umat Islam sangat tinggi nilainya, sehingga sangat terjaga. Ikhwan fillah a'azakumullah, sejak awal, sejak masa-masa para anbiya dulu, mereka juga berpesan pada kaumnya agar jangan menumpahkan darah. Dan Bani Israel diangkat perjanjian, la tasfikuna dima'akum, jangan kalian tumpahkan darah-darah kalian, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, perjanjian yang berikutnya, dan jangan kalian mengusir sesama kalian dari negeri-negeri kalian. yakni jangan mengusir sebagian kalian kepada sebagian yang lain untuk keluar dari negeri kalian. Thumma aqrartum, kata Allah, kemudian kalian mengikrarkan, kami berjanji. Wa antum tashhadun, dan kalian dalam keadaan mempersaksikan, ala anna hadha haqqun min mitsaqi alaikum, yakni kalian mempersaksikan kebenaran perjanjian ini, mitsaq dari Allah atas kalian. Thumma antum haula'i, tetapi kalian, kata Allah, haula'i taqtuluna anfusakum, kalian kemudian membunuh sesama kalian. Sudah dipesankan, sudah diperjanjikan agar jangan menumpahkan darah, kemudian kalian, kata Allah, taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum, kemudian kalian membunuh sesama kalian, dan kemudian kalian mengusir sebagian kalian dari negeri-negeri kalian. Tadaharuna alaihim bil ismi wal udwan, dan kemudian kalian saling dukung-mendukung untuk berbuat dosa dan permusuhan. Termasuk setelah datangnya Rasulullah SAW kepada mereka, mereka mengaku beriman kepada Nabi Musa, dan mereka mengaku pula bahwasanya apa yang turun kepada Nabi terakhir adalah hak, dan mereka membenarkan pula bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi. Iya, kalian memang teman kalian itu Nabi, tapi Nabi kalian untuk golongan kalian. Baik, maka perjanjian Allah atas kalian untuk jangan membunuh, jangan menumpahkan darah, dan jangan mengusir sesama orang-orang beriman. Bagaimana? Ikhwan fillah a'azakumullah, ternyata dilanggar oleh mereka. Tadaharuna alaihim bil ismi wal udwan, yakni kalian saling dukung-mendukung untuk menumpahkan darah dan untuk mengusir orang-orang yang beriman, yakni dukung-mendukung dengan musyrikin. Mereka orang beriman, dan mereka itu mengaku musuh mereka itu musyrikin. Tetapi kenyataannya, ikhwan fillah a'azakumullah, ketika mereka menghadapi Rasulullah SAW, mereka justru bergabung dengan musyrikin untuk memusuhi Rasulullah SAW dan orang beriman. Maka kata Allah, antum thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadaharuna alaihim bil itsmi wal udwan, ay tadaharuna ma'a ahli syirki, ini kalian saling dukung-mendukung dengan golongan musyrikin, hatta yasfiku dima'ahum wa'ahum, hingga kalian menumpahkan darah orang beriman bersama musyrikin, wa yukhrijuhum min diyarihim ma'ahum, dan mengusir mereka dari negeri mereka bersama musyrikin. Mengusir orang beriman, kaum muslimin bersama musyrikin. Bagaimana pasukan Ahzab? Siapa mereka? Musyrikin jahiliyah Arab dan musyrikin dari sekitar Arab, dan bergabung bersama Yahudi dari Bani Khaybar dan Bani Ghatafan, dan bersama para pengkhianat dari Bani Nadir dan Bani Quraidah. Berarti mereka tadaharu, mereka saling dukung-mendukung bil itsmi wal udwan, mereka saling bantu-membantu, mereka saling dukung-mendukung untuk melakukan dua perkara yang mereka sudah diperjanjikan untuk jangan melakukan. Tasfikuna dima'akum wa tukhrijuna fariqan, yaitu membunuh orang-orang yang sama seperti kalian, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mengusir mereka dari negeri mereka. Dua perkara ini yang diperintahkan oleh Allah untuk jangan dilakukan dengan perjanjian. Dalam keadaan rafa'na fawqahumut tur, diangkat oleh Allah di atas mereka tur, tetapi mereka melanggarnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa iyatukum usara tufadukum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum.
Kalau mereka mendatangi kalian, mereka dalam keadaan tawanan-tawanan, tufaduhum, kalian mengambil manfaat, mengambil tebusan-tebusan dari mereka. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, padahal diharamkan oleh Allah untuk mengusir mereka. Allah mengharamkan kalian jangan mengusir mereka. Maka Allah akhiri dengan kalimat afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab Taurat, wa takfuruna bi ba'd, dan kalian mengingkari sebagian yang lain? Yani apakah kalian pilih-pilih dalam beriman kepada Taurat? Yang ini percaya, yang ini tidak percaya, yang ini dikerjakan, yang ini ditolak, yang ini diterima, yang ini tidak mau. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Kata Allah, apakah kalian memilih sebagian kitab dan beriman kepadanya dan kemudian mengingkari yang lainnya? Atufadunahum mu'minina bidzalik, apakah kalian meminta tebusan-tebusan pada mereka padahal mereka adalah orang-orang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada nabi-nabi sebelumnya? Wa tukhrijunahum kuffaran bidzalik, dan kalian mengusir mereka dalam keadaan kalian kafir mengingkari mereka? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Kata Allah, dan tidaklah balasan bagi orang yang melakukan seperti itu dari kalian kecuali khizyun fil hayati dunya, kehinaan di kehidupan dunia. Wa yaumil qiyamah, dan juga pada hari kiamat, yuradduna ila asyaddil azab, mereka dipalingkan, dikembalikan kepada azab yang sangat dahsyat, yang sekeras-keras azab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dari apa yang kalian lakukan, kata Allah. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, mereka itu adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan mengorbankan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun, dan mereka tidak akan diringankan adabnya dan mereka tidak akan ditolong. Ini semua gambaran Allah tentang Yahudi, bahwa mereka dalam keadaan milih-milih kitab. Mereka mengaku beriman pada kitab Taurat, ternyata mereka beriman pada sebagian dan mengingkari sebagian. Mereka pakai sebagian, mereka tolak sebagian. Mereka terima yang ini dan mereka tahrif, mereka rubah kalimat-kalimatnya, ayat-ayat yang lainnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat, "Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya." Maka tidaklah balasan bagi mereka kecuali kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat, dan kemudian mereka dikembalikan ila asyaddil adzab, mereka dikembalikan kepada azab yang paling dahsyat. Wala fala yukhaffafu anhumul adzab, dan tidak akan diringankan azabnya atas mereka dan mereka tidak akan ditolong. Fa annabahumullahu azza wa jalla bidzalika min fi'lihim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegur keras perbuatan mereka. Wa qad harrama 'alaihim fit Taurati safka dima'ihim, padahal sudah diharamkan menumpahkan darah di dalam kitab Taurat mereka. Wa farada 'alaihim fiha fida asrahum, dan sudah pula ditentukan barang siapa yang membunuh seseorang harus membayar tebusan diyatnya. Fakanu fariqaini, maka orang-orang Yahudi menjadi dua golongan. Fariqun minhum Banu Qainuqa, walafuhum hulafa'ul Khazraj. Satu golongan Yahudi adalah golongan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa, mereka bergabung dengan orang-orang musyrikin dari kalangan Arab dari suku Khazraj. Wan Nadir wal Quraidah, golongan kedua Bani Nadir dan Bani Quraidah. Walafuhum hulafa'ul Aus, dan mereka bergabung dengan musyrikin dari suku Aus. Fakanu idza kanat bainal Aus wal Khazraj harbun, maka kalau terjadi peperangan antara kaum Aus dan Khazraj, maka Yahudi tadi kharajat Bani Qainuqa ma'al Khazraj, maka suku Bani Qainuqa bergabung bersama Khazraj, sedangkan Banu Nadir dan Banu Quraidah bergabung bersama Aus, kemudian berperang. Bayangkan, berarti Yahudi Bani Qainuqa jelas memerangi Bani Nadir dan juga memerangi Bani Quraidah. Apakah bukan melanggar perintah Allah yang sudah diperjanjikan dengan nama Allah?
la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum, jangan kalian membunuh sesama kalian dan jangan kalian mengusir sesama kalian. Sekarang Yahudi berperang dengan Yahudi. Belum lagi kita bicarakan bagaimana mereka memerangi Rasulullah SAW dan kaum mukminin. Sesama mereka sendiri, mereka sudah saling membunuh karena mereka memiliki grup sendiri-sendiri. Sudah dikatakan tadi, Bani Qainuqa bergabung dengan Khazraj dan Bani Nadir dan Quraidah bergabung dengan Aus. Sedangkan Aus dan Khazraj itu selalu berperang, selalu bertempur sekian puluh tahun. Karena sebab yang sepele, tetapi karena mereka memiliki dendam dan warisan dendam, maka tidak pernah bisa selesai. Karena terus diwariskan, dendamnya terus diwariskan turun-temurun. Bahwasanya kaum Aus, kata tokoh Khazraj yang mau mati, kaum Khazraj itu adalah musuh kalian. Nenek moyang kalian dibunuh oleh nenek moyang mereka, maka mereka berhutang darah atas kalian. Kalian harus bayar darah nenek moyang kalian. Itu wasiat-wasiat mereka ketika akan mati. Sehingga terus menerus turun temurun. Walaupun awalnya hanya karena perkara yang sepele, pertandingan kuda yang dikatakan curang oleh mereka, Da'ish wal Ghabra. Da'ish punya satu kelompok, Ghabra kuda yang lain. Dua kuda yang gagah ini selalu bersaing antara keduanya. Suatu saat yang satu tersandung batu dan kalah. Kemudian mereka menyatakan bahwa ini tersandung batu adalah gara-gara kalian yang meletakkannya, kalian merencanakannya, kalian begini, dan kemudian terjadilah berperang berpuluh-puluh tahun. Dan Yahudi seharusnya menasihati mereka, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan mengajak mereka untuk mentaati syariat Allah. Tetapi justru Yahudi bergabung bersama kelompok yang ini, sebagian bergabung dengan kelompok yang sana, ikut berperang bersama mereka. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, lihat keadaan mereka Yahudi. Dan ini diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang perjanjian itu dalam keadaan hampir tidak ada yang tahu kecuali pendeta-pendetanya. Jadi ketika mereka berperang nggak tahu, orang-orang nggak ada yang mengkritik, kenapa kalian menumpahkan darah sesama kalian? Nggak ada yang mengkritik, karena tidak tahu perjanjian diharamkannya menumpahkan darah sama mereka kecuali pendeta-pendetanya, dan mereka menyembunyikannya. Selalu kalau dikeluarkan maka akan menjadi tamparan atas mereka sendiri. Maka mereka yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak tahu. Ikhwan ibn a'azakumullah, tiba-tiba dibongkar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan ayat yang dibacakan dalam surat Al-Baqarah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dengan kalimat, oh, Allah mengambil perjanjian atas kalian, wala tukhrijuna la taqtuluna anfusakum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Diingatkan perjanjian mereka kepada Allah SWT, sehingga sungguh mereka terpukul telak dengan ayat-ayat ini. Mereka merasa heran, kenapa kok semuanya tahu dia? Kenapa kok dia tahu apa-apa yang semua orang tidak tahu kecuali kami? Demikian ikhwan fillah, azakumullah, seharusnya menjadi sebab mereka beriman, tetapi justru menjadi sebab mereka tambah marah, tambah kafir, tambah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah, azakumullah, qala yudhahir kullu wahid minal fariqain. Maka dengan kejadian tadi berarti persis seperti yang Allah katakan, tadhaharuna alaihim bil itsmi wal udwan. Mereka saling dukung-mendukung dengan musyrikin dalam dosa dan permusuhan. Yang satu bergabung dengan Aus, yang satu bergabung dengan Khazraj. Subhanallah. Justru Aus dan Khazraj masuk Islamnya adalah dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yahudi bukan mendakwahi mereka, tetapi Yahudi justru mendukung perpecahan mereka dengan bergabung bersama mereka, ikut berperang bersama mereka. Jadi Yahud dan dai-dai mereka, tokoh-tokoh mereka ikut bergabung bersama musyrikin untuk berbuat dosa dan permusuhan. Maka mereka dikatakan yatasafakuna dima'ahum bainahum biaidihim at-Taurah ya'rifuna fiha ma 'alaihim wa ma lahum. Padahal mereka dalam keadaan tahu tentang Taurat, apa yang membenarkan mereka, dan mereka pula tahu apa yang menyalahkan mereka. Ma lahum wa ma 'alaihim. Apa yang membenarkan mereka dan apa yang menyalahkan mereka, mereka semua tahu dalam Taurat. Wal Aus dan Khazraj ahli syirkin. Sedangkan Aus dan Khazraj ketika itu adalah golongan musyrikin. Ya'budunal awthan, menyembah berhala.
la ya'rifuna jannatan wala nar. Mereka tidak mengerti surga, enggak mengerti neraka, wala ba'tsan wala qiyamah wala kitab. Mereka tidak mengerti hari kiamat, hari kebangkitan. Mereka tidak mengerti kitab. Mereka tidak mengerti halalan wa haraman. Mereka enggak mengerti apa yang halal, apa yang haram. Fa idza wada'atil harbu awzaraha iftadaw asrahum tasdiqan lima fit Taurat. Tadi ikut berperang. Setelah mereka damai, kemudian mereka berkata kaum Yahudi, sudah berhenti berperang. Sekarang kita hitung-hitungan korban dan kemudian hitung-hitungan tawanan, kita tebus sesuai dengan apa yang ada di Taurat, katanya. Di Taurat dikatakan siapa yang terbunuh sekian diatnya dan siapa yang ditawan sekian tebusannya. Mengikuti Taurat. Ajib. Lah perangnya kemarin ngikut siapa dan ngikut kitabnya siapa? Barakallahu fikum. Lihat, Yahud ketika berperang nggak pakai Taurat. Kalau pakai Taurat dilarang kalian membunuh sesama kalian, dilarang membunuh dan menumpahkan darah. Tetapi ketika sudah damai, sudah berhenti berperang, mereka menyatakan harus bayar diat dan harus membayar tebusan. Wa ukhidha bihi ba'dhuhum min ba'd, dan kemudian dihukumi oleh mereka, oleh Yahudi tadi dengan ilmu dari Taurat, harus membayar tebusan diat, harus membayar tebusan tawanan dan seterusnya. Yaftaji Banu Qainuqa ma kana min asrahum fi aidil Aus. Bani Qainuqa harus membayar tebusan tawanan-tawanannya yang ada di suku Aus. Wa taftadi Banu Nadir, Bani Quraidah harus menebus apa-apa yang merupakan tawanan-tawanan di kalangan Khazraj. Wa yudalluna ma asabu min ad-dima. Kemudian mereka membatalkan atau menggugurkan apa yang sudah terjadi. Sudah, jangan dianggap, jangan dihitung. Apa yang sudah selesai, sudah selesai. Sekarang kita bahas dan kita hitung tebusan-tebusannya. Wa qatla man qatalu minhum bima bainahum mudaharatan li ahli syirki alaihim. Yaqulu Allah Ta'ala hina annabahum bidzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka dengan kalimat, dengan teguran yang keras, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain? Urusan masalah menumpahkan darahnya enggak dipakai. Padahal sudah muharramun, wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Padahal dilarang atas kalian untuk mengusir mereka dan membunuh mereka. Ini dilanggar oleh mereka, dianggap tidak ada itu dalam Taurat. Setelah selesai, mereka minta bayaran diat, tebusan kematian dan tebusan tawanan. Katanya sesuai dengan apa yang ada dalam Taurat. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian percaya dengan sebagian kitab dan kemudian mengingkari sebagian yang lain? Aitu fadihi bi hukmi Taurah wa taqtuluhu fi hukmi Taurah an la taf'al. Yani kalian meminta tebusan sesuai dengan Taurat, tetapi kalian membunuh tidak sesuai dengan Taurat. Wa tukhrijuhu min darihi, dan kalian mengusir mereka dari negerinya, juga tidak sesuai dengan Taurat, dilarang dalam Taurat. Tadahara alaihi min yusyrik billah, dan kalian saling dukung-mendukung dengan musyrikin, itu juga tidak sesuai dengan kitab Taurat. Kalian justru mendukung orang-orang kafir musyrikin. Ibtigha'a 'aradad dunya, kalian lakukan semua itu hanya kalian inginkan adalah 'aradad dunya, perhiasan-perhiasan dunia. Fa fi dzalika min fi'lihim ma'al Aus wal Khazraj fima balaghani nazalat hadhihi al-qissah. Kata Ibnu Ishaq rahimahullah, maka tentang kejadian itulah, tentang apa yang mereka lakukan bersama Aus dan Khazraj itulah ayat-ayat ini turun. Ayat ini berbicara tentang mereka yang mereka lakukan bersama Aus dan Khazraj. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman lagi. Wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Dan sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa al-kitab, yakni at-Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul, dan kami ikutkan di belakangnya dengan sekian para rasul. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami berikan pula kepada Isa bin Maryam keterangan-keterangan yang jelas. Yani ayatil lati wada'a ala yadayhi, yani ayat-ayat yang diletakkan di tangannya. Min ihya'il mauta, ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Makna bayyinat
ayatin bayyinat, yakni tanda-tanda yang jelas, yakni bukti-bukti kenabian yang jelas. Apa di antaranya? Bukti-bukti kenabian Nabi Isa alaihi salam, ihya'il mauta, menghidupkan yang mati. Ini mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Isa alaihi salam. Wa khalaqahu min tini kahay'ati at-tayri, membikin burung dari tanah liat dan kemudian ditiupkan olehnya, maka hiduplah burung tadi menjadi burung sungguhan biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ibra'il asqam, dan menyembuhkan orang yang berpenyakit lepra dan berpenyakit yang tidak mungkin bisa sembuh, disembuhkan dengan izin Allah. Wal khabar bi katsirin minal ghuyub, dan bisa memberitakan hal-hal yang gaib dengan izin Allah. Mimma yadakhiruna fi buyutihim, apa yang mereka simpan di rumah-rumah mereka. Nabi Isa menyebutkannya, kamu menyimpan sekian, kamu menyimpan sekian di rumah kamu menyimpan sekian di tempat kamu, di gudang ini, seperti ini. Ini juga mukjizat. Biiznillah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diberikan atas mereka Taurat dan Injil, diberikan pada Yahudi dua kitab Taurat dan kitab Injil. Alladzi ahdatsallahu ilaihi, yang Allah sengaja adakan untuk mereka. Tsumma dzakara kufrahum bidzalik. Setelah itu Allah sebutkan kekafiran mereka terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan dan terhadap nabi yang diutus. Berarti Allah Subhanahu wa taala menghabarkan perkara-perkara yang dengan itu Allah istimewakan Bani Israel. Setelah itu Allah gambarkan pula apa-apa yang mereka lakukan dari kekafiran dan pembangkangan mereka terhadap para nabi dan terhadap para rasul. Kata Allah, kami telah utus kepada Bani Israel Nabi Musa, dan diikutkan di belakangnya nabi-nabi, dan juga diutus pada mereka Nabi Isa bin Maryam. Dan Allah turunkan kitab Taurat kepada Musa untuk kalian, dan juga Allah turunkan kitab Injil atas kalian kepada nabi kalian Nabi Isa alaihi salam. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Apa yang dilakukan oleh Yahudi? Apakah mereka bersyukur dengan diutusnya para rasul dari kalangan mereka, di tengah-tengah mereka? Apakah mereka bersyukur dengan diturunkannya kitab untuk mereka dari para rasul mereka? Ikhwan fillah azakumullah. Kata Allah, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kata Allah, apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul kemudian kalian tidak cocok, nggak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kemudian kalian sombong menentangnya dan menolaknya? Fariqan kadzdzabtum, sebagian kalian ingkari, wa fariqan taqtulun, dan sebagian lain kalian bunuh. Lihat, bukan bersyukur, diutus rasul bukan satu, bukan dua, bukan tiga, sekian rasul diutus di kalangan Bani Israel dari kalangan mereka sendiri. Apakah mereka bersyukur? Tidak. Kalau mereka tidak cocok, mereka dustakan rasul-rasul itu, atau mereka bunuh. Berapa rasul yang dibunuh oleh Bani Israel? Ikhwan ibn a'azakumullah, sampai Rasulullah khatamun nabiyyin, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga ingin dibunuh oleh mereka. Diracun oleh Labid ibn al-Aqsam al-Yahudi. Diracun. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, alasannya ketika ketahuan, aku ingin uji, kalau memang Nabi nggak akan mati. Astagfirullahaladzim. Alasan, karena sudah kadung ketahuan dalam keadaan tidak berhasil, maka mereka menyatakan kami cuma ngetes, ini Nabi sungguhan atau bukan. Kalau Nabi sungguhan tidak akan mati diracun. Sedangkan Nabi yang lainnya dibunuh oleh mereka. Fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun, sebagian kalian dustakan dan sebagian kalian bunuh. Oh, qala ta'ala, dan juga Allah berfirman menceritakan ucapan mereka tentang Bani Israel, bahwa mereka menyatakan qulubuna ghulf, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Mereka berkata, qulubuna ghulf, hati-hati kami tertutup, hati kami udah gak bisa mendengar lagi, udah gak bisa paham lagi, hati kami udah tidak bisa mengerti apa yang kalian katakan.
Qulubuna ghulfun, hati-hati kami tertutup, kata mereka. Apa yang mau dikatakan oleh para rasul? Apa yang mau dikatakan oleh mereka para anbiya yang diutus kepada Bani Israel ketika mereka mengatakan qulubuna ghulf, hati kami tertutup? Kata Allah, balla'anahumullah, bahkan Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Faqalilan ma yu'minun, sedikit sekali orang yang mau beriman dari kalangan mereka. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum, kalau datang kepada mereka kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa-apa yang ada pada mereka, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, padahal mereka sebelumnya menunggu-nunggu bahkan menanti-nanti kemenangan dengan datangnya rasul, dengan datangnya kitab. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, tetapi ketika datang kepada mereka apa yang mereka sudah ketahui, kafaru bih, mereka kemudian kufur, mengingkari apa yang mereka sudah ketahui. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah bagi mereka orang-orang kafir. Orang Yahudi, Bani Israel dilaknat ala lisani Daud wa Sulaiman wa Isa bin Maryam, dan dilaknat pula ala lisani nabiyina, dilaknat dengan lidah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ayat Al-Quran ini. Allah katakan la'natullahi 'alal kafirin, dan Allah katakan bal la'anahumullahu bikufrihim, bahkan mereka dilaknat karena kekafiran mereka. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, haddatsana Asim ibn Umar ibn Qatadah an asyakh minhum qala qalu fina wallahi wa fihim nazalat hadhihi al-qissah. Kata syekh-syekh mereka, qalu, mereka berkata, fina wallahi wa fihim nazalat hadhihi al-qissah, bahwa ayat-ayat ini, kisah ini sungguh demi Allah turun tentang kami dan tentang mereka, yakni tentang orang Yahudi dengan orang beriman kaum muslimin. Kunna qad alawnahum dhahra fil jahiliyah. Qalu, mereka berkata, fina wallahi wa fihim nazalat hadhihi al-qissah, turunnya tentang kami dan mereka kisah ini. Kunna qad alawnahum dhahran fil jahiliyah wa nahnu ahla syirik. Kata para sahabat bahwasanya kami itu di atas mereka, yakni menang di atas mereka di zaman jahiliyah. Wa nahnu ahla syirki wa hum ahlu kitab, kami orang musyrikin sedangkan mereka ahlul kitab, orang yang mengerti kitab, Yahudi. Fakanu yaquluna lana, mereka selalu berkata kepada kami, inna nabiyyan yub'atsil an, sesungguhnya nabi diutus sekarang ini, kata Yahudi kepada kami. Nattabi'uhu qad adalla zamanuh, yang kami akan ikut dia dan sekarang sudah datang waktunya. Naqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram, kami akan memerangi kalian bersama nabi yang akan diutus nanti, dan kami akan bantai kalian seperti dibantainya kaum 'Ad dan kaum Iram. Ini Iram ibn Yazan, bangsa Yaman yang sudah kita kisahkan di awal kisah ini. Falamma ba'atha Allah rasulahu, ketika Allah mengutus rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kalangan Quraisy, fattaba'nahu, dan kami mengikuti nabi tersebut, ternyata mereka justru kafir, kafaru bihi, mereka justru mengingkari nabi yang mereka sudah ceritakan akan datang. Yaqulullah, Allah berfirman, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih, ketika datang kepada mereka apa yang mereka sudah ketahui, maka mereka pun mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas mereka orang-orang kafir. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum, dan sungguh jelek sekali apa yang mereka beli dengan diri-diri mereka. An yakfuru bima anzalallah, yaitu dengan mengingkari dan kafir terhadap apa yang Allah turunkan. Bagian an yunazzilallahu min fadlihi 'ala man yasha'u min ibadihi, karena kedengkian mereka, kenapa Allah menurunkan fadilahnya kepada beberapa orang hamba, bukan kepada mereka. Ya, ini hanya karena kedengkian, karena turunnya utusan Allah Subhanahu wa taala itu dari kalangan Arab, bukan dari kalangan Yahudi. Ay an ja'alahu fi ghairihim, yakni mereka dengki, iri
karena diutusnya Rasulullah SAW yang terakhir, yang mereka sudah ketahui akan datang, mereka sudah tahu sifat-sifatnya, ternyata bukan dari kalangan mereka, tetapi dari kalangan Arab. Faba'u bighadabin ala ghadab, maka mereka pun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kembali pada kemurkaan Allah di atas kemurkaan. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Khana bin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi selanjutnya, "Tsumma annabahum biraf'it turi 'alaihim." Kemudian Allah pun menegurnya dan mengancamnya dengan mengangkat bukit Tursina atas mereka. Wattikhadhihimul 'ijla ilahan duna rabbihim, dan karena mereka mengambil sapi sebagai berhala atau patung sapi sebagai berhala dan sebagai ilah. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Qul in kanat lakumud darul akhirah 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qul in kanat lakumud darul akhirah, katakan pada mereka, in kanat lakumud darul akhirah, kalau kalian itu yang memiliki darul akhirah dan kalian akan mendapatkan darul akhirah di sisi Allah murni untuk kalian, orang lain tidak dapat, min dunin nas, manusia tidak mendapatkan kecuali kalian yang akan mendapatkan kebaikan nanti di hari akhirat, fatamannawul mauta, maka berharaplah mati. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang jujur. Karena pintu ke akhirat adalah kematian. Kalau kalian yakin bahwa kalian ahlul jannah, karena orang-orang Yahudi mereka sangat bangga dengan apa-apa yang Allah manjakan mereka dengannya, mereka sangat bangga. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah, kata mereka. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, Allah kisahkan dalam Al-Quran. Ucapan mereka menyatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan kesayangan-kesayangan Allah. The children of God, kata mereka, anak-anak Tuhan. Kata Allah, qul, ucapkan wahai Muhammad pada mereka, in kanat lakumud darul akhirah, kalau darul akhirah itu adalah milik kalian, kalian akan selamat sendiri nanti di akhirat, yang lain manusia semuanya nggak akan ada yang selamat, hanya kalian akan mendapatkan kebahagiaan yaumul qiyamah di hari akhirat. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, maka berharaplah mati kalau kalian memang jujur, karena kematian pintu kepada akhirat. Ayad'u bil mauti ala ayyil fariqaini akadzab 'inda Allah, yakni berdoalah untuk mati, hendaklah kalian saling berdoa untuk mati. Fa'abau dzalika ala Rasulullah SAW, ternyata mereka menolak. Yaqulullahu jalla tanahu li nabiyhi alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala jalla tanahu mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim, dan mereka tidak akan berharap mati abadan, selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, karena apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Mereka sadar kalau mereka adalah orang yang menentang Taurat, menentang para nabi, menentang para rasul. Mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang membuat Allah murka. Maka kalau mereka mati, mereka yuraddu ila asyaddil azab, mereka akan dikembalikan ke azab yang sangat dahsyat. Mereka sadar, sehingga mereka tidak berharap mati. Justru mereka sebaliknya sangat takut mati. Yawaddu ahaduhum law yu'ammar alf sanah, mereka berharap kalau mereka diberi umur 1000 tahun lagi. Fama huwa bimuzahzihi minal adabi an yu'ammar, dan mereka tidak akan selamat dari azab kalaupun diberi umur panjang 1000 tahun. Apakah mereka akan selamat dari azab? Tetap tidak selamat. Setelah 1000 tahun mati dan dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Yani wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi an yu'ammar, mereka enggak akan selamat dari azab walaupun diberi harapan mereka umurnya 1000 tahun. Silakan, tidak akan selamat dari azab. 1000 tahun di dunia sebentar sekali, setelah itu dia kekal di akhirat di dalam neraka selama-lamanya, yang seharinya 50.000 tahun. Seharinya 50.000 tahun.
Maka Allah menyatakan walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, dan mereka tidak akan berharap mati selama-lamanya karena apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Yani li'ilmihim bima indahum minal ilmi bika wal kufri bidzalik. Yani karena mereka tahu dan mereka punya ilmu tentang apa yang ada pada mereka dan apa yang ada padamu, tentang kekufuran yang ada pada mereka dan tentang kebenaran yang ada padamu. Mereka tahu. Fayuqalu, maka dikatakan lau tamannahu yaum qala dzalika lahum ma baqiya 'ala wajhil ardi yahudi illa mat. Kalau saja mereka mau melakukan tadi, kalau saja tantangan Rasulullah SAW mereka terima, ya sudah, kami berdoa minta mati, maka niscaya tidak akan tersisa seorang Yahudi pun di muka bumi. Semuanya akan dikabulkan, dimatikan semuanya. Thumma dzakara raghbatuhum fil hayati wa tulul umur. Kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana mereka itu adalah ahli dunia, orang-orang yang selalu mengejar dunia, dan bagaimana mereka semangatnya ingin panjang umur. Kata Allah, wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku. La tajidannahum, sungguh engkau pasti akan dapati yang akhrasan nas, orang yang paling semangat untuk hidup adalah mereka Yahudi. Tsumma alladina asyraku wa minal ladina asyraku, dan juga musyrikin. Yahudi berkemudian musyrikin. Mereka lah orang-orang yang ahrasan nasi ala hayah, orang yang paling semangat untuk mencari dunia, paling semangat untuk mencari kehidupan dunia. Kemudian Allah katakan selanjutnya, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi an yu'ammar. Dan salah seorang mereka ingin untuk hidup 1000 tahun lagi. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi an yu'ammar, dan mereka tidak akan selamat dari azab walaupun diberi umur. Ay ma huwa bimunjihi minal adab, yani mereka tidak akan selamat dari adab. Wa dzalika anna al-musyrik la yarju ba'atan ba'da al-maut fa huwa yuhibbu tulal hayah. Yahudi sudah kita gambarkan bagaimana mereka sangat cinta dunia dan mereka takut mati karena mereka tahu mereka akan diadab nanti yaumul qiyamah. Mereka tahu akan diadab karena mereka dalam keadaan sadar atas kekafiran mereka. Mereka menentang Rasulullah SAW dalam keadaan tahu itu hak, menentang Al-Quran dalam keadaan tahu itu hak. Maka mereka menentang dalam keadaan sadar mereka akan dimurkai oleh Allah Ta'ala, sehingga mereka takut mati. Kalau musyrikin berbeda. Musyrikin takut mati karena mereka dalam keadaan hanya melihat kehidupan itu hanya kehidupan dunia, tidak ada lagi kehidupan akhirat. Lihat bedanya. Sama-sama mereka mengejar dunia, Yahud dan musyrikin. Sama-sama mereka hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sama-sama cinta dunia dan sama-sama takut mati, tetapi sebabnya berbeda. Yahudi dalam keadaan sadar karena mereka dimurkai oleh Allah sehingga mereka takut kalau dikembalikan kepada Allah. Sedangkan musyrikin karena mereka tidak yakin, mereka tidak percaya ada hari akhir, nggak percaya ada hari kebangkitan, nggak percaya ada hari perhitungan, nggak percaya ada hari lain selain hari dunia. Kata mereka, wa ma yuhlikuna illa dahr, tidaklah membinasakan kita kecuali waktu, kata mereka. Ad-dahr, kita hidup karena waktu dan kita mati karena waktu, selesai, tidak ada lagi kehidupan lain. Sehingga mereka mengejar kehidupan ini, dan kalau mati menurut mereka berakhirlah kehidupan dan tidak ada kehidupan lain. Maka mereka sangat semangat untuk menikmati dunia dalam kehidupan dunia. Ini keadaan mereka kaum musyrikin. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka Allah sebutkan dua. Wala tajidannahum, humnya kembali pada Yahudi. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku. Kamu dapatin mereka, yakni Yahudi, sangat mementingkan kehidupan dunia dan juga orang-orang musyrikin. Qul man kana aduwan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan pula tentang perangai Yahudi lagi yang busuk, yaitu memusuhi malaikat Jibril alaihissalam. Dikatakan annal yahud qad arafa ma lahu fil akhirah min al-khizyi bima dayya'a mimma 'indahu min al-'ilm. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi idznillah. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka sungguhnya Jibril itu telah menurunkan kepadamu, kepada hatimu dengan izin Allah, wahyu.
Liciknya Yahudi. Mereka punya ilmu bahwa malaikat yang diutus untuk menyampaikan wahyu adalah Jibril. Maka dia berkata kepada Rasulullah SAW, kata mereka, kami percaya dan kami akan terima dakwahmu, kami akan terima semua apa yang kamu sampaikan, tapi satu syaratnya, kami itu tidak suka pada Jibril. Kami nggak mau kalau ternyata yang menyampaikan kepada kamu adalah Jibril. Jibril itu musuh kami. Lihat dalam keadaan mereka tahu kalau yang menyampaikan wahyu kepada para anbiya adalah Jibril alaihissalam. Artinya kami menolak. Pasti yang menyampaikannya Jibril kan? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran dan kesesatan seperti kesesatan Yahudi, kekufuran seperti kekufuran Yahudi. Dan yang mirip dengan kekufuran Yahudi adalah Rafidhah Syiah, yang mereka menyatakan bahwa Jibril berkhianat, mengirimkan wahyu mestinya kepada Ali, dikirimkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka selalu menyatakan khanal amin, khanal amin, khanal amin, telah berkhianat Jibril al-amin. Jibril dijuluki al-amin. Al-amin minal malaikah adalah Jibril, wal amin minan nas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya hormati, ternyata akidah Syiah Rafidhah yang seperti itu diambil dari akidah Yahudi. Karena cikal bakalnya Syiah Rafidhah adalah pengikutnya Yahudi, yaitu Abdullah bin Saba al-Yahudi, pencetus dan yang pertama membuat kekufuran dalam bentuk Rafidhah Syiah adalah Abdullah bin Saba. Sehingga awalnya sebelum dijuluki dengan Rafidhah, dijuluki dengan Sabaiyah, aliran Sabaiyah, aliran pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi. Sehingga wajar kalau Yahudi membenci Syiah, membenci Jibril, Yahudi membenci Jibril, orang-orang Syiah juga sama, membenci Jibril alaihissalam. Kalau mereka dalam keadaan tidak berbuka puasa kecuali setelah bintang-bintang muncul, maka Syiah pun sama, tidak berbuka puasa kecuali menunggu bintang-bintang muncul. Apa yang ada pada mereka ada pada Syiah, apa yang ada pada Yahudi ada pada Syiah. Karena memang aliran Syiah dibikin oleh Yahudi Abdullah bin Saba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang باذن taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.